Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pradana. Nama saya Zabairi. Saya Suciana Nugraha Putri. Di sini kami akan membahas tentang hukum perdata. A few moments later. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi, harta kekayaan, keluarga, dan perjanjian. Hukum perdata mencakup berbagai hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, perjanjian, pembagian warisan, atau hubungan keluarga. Secara sederhana, hukum perdata ini mengatur aturan main dalam berinteraksi antar pribadi atau pihak swasta. Jadi kalau misalnya kamu membuat kontrak dengan teman atau membeli rumah, itu semua termasuk dalam ranah hukum perdata. Hukum ini berbeda dengan hukum pidana yang lebih berfokus pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau negara. Tujuan utama dari hukum perdata adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak pribadi dan kepemilikan, serta mengatur bagaimana kewajiban dan tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dengan kata lain, hukum perdata ini berfungsi untuk menjaga agar hubungan pribadi atau bisnis tetap teratur dan adil, serta memberi jalan bagi penyelesaian sengketa jika ada pihak yang merasa dirugikan. Oh my God! Wow! Dalam arti luas, hukum perdata meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum privat formil yang mengatur cara mempertahankan hukum material, terutama di pengadilan, makanya sering disebut juga hukum cara perdata, yaitu mengatur tata cara persidangan di muka peradilan. Dalam bahasa Inggris, hukum perdata dikenal dengan istilah civil law. Kata sipil berasal dari bahasa Latin, yakni civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti bahwa civil law atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara atau perseorangan. Di Indonesia, hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur terutama dalam kitab undang-undang lainnya. Hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum adat yang hingga saat ini masih dipraktekkan di beberapa masyarakat adat. Hukum perdata itu dibagi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama ada hukum perikatan mengatur soal hubungan hukum yang timbul dari perjanjian. Misalnya kamu membeli barang di toko, itu sudah ada perikatan antara kamu dan penjual. Jika ada masalah, misalnya barang rusak, hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, ada hukum kekayaan mengatur soal kepemilikan barang atau hak atas benda. Misalnya kamu membeli rumah, hukum kekayaan akan mengatur siapa yang berhak atas rumah itu dan bagaimana cara berpindah haknya. Tiga, hukum keluarga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan harta warisan. Kalau ada sengketa terkait atas harta warisan, hukum keluarga akan menyelesaikannya. 4. Hukum waris berkaitan dengan pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Hukum waris memastikan siapa yang berhak menerima harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh kasus hukum perdata. Kasus perjanjian jual beli, misalnya si A membeli mobil dari si B. Setelah perjanjian dibuat, si B ini gagal menyerahkan mobil tersebut pada waktu yang telah disepakati. Si A bisa menuntut si B untuk memenuhi perjanjian atau meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kedua, kasus warisan setelah seseorang meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan akan dibagikan pada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak ada waris wasiat, maka pembagian dilakukan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Kenapa hukum perdata itu penting? Karena hukum perdata sangat penting karena untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara individu dan mengatur bagaimana hak-hak seorang melindungi. Tanpa adanya hukum perdata, akan banyak potensi konflik atau sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan teratur. Misal, ketika seorang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi atau hubungan, hukum perdata menyediakan jalur
penyelesaian sengketa dengan cara yang jelas seperti melalui mediasi atau pengadilan. Sekian video dari kami bertiga. Maaf kalau misalnya Sekian video dari kami bertiga. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.